Hai adik-adik, ada yang tahu pajak itu apa? Atau mungkin belum pernah mendengar tentang pajak? Sudah saatnya nih, kalian para generasi muda mengetahui pajak itu apa. Nah, pada podcast kali ini, kita akan belajar tentang apa itu pajak, manfaatnya, serta apa yang bisa kalian lakukan untuk ikut serta membangun negeri. Harapan kakak, setelah menonton podcast ini, adik-adik dapat memahami apa itu pajak dan memiliki kesadaran pajak sejak dini. Selamat menonton ya! Hai kawan pajak, selamat datang di Becakap bersama Bicara Pajak. Sadar pajak bersama KPP Pratama Kisaran. Hai teman-teman semua, hari ini bersama dengan KPP Pratama Kisaran, kita akan membahas mengenai kesadaran pajak. Nah, tentunya nih, hal ini akan berfungsi untuk teman-teman yang masih SMA juga mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang masih SMA mungkin selama ini masih terlalu asing ya. Apa sih sebenarnya pajak itu? Nah, hari ini kita akan membahas dan memberikan informasi kepada teman-teman semua agar teman-teman mengetahui pajak secara keseluruhan. Nah, baiklah teman-teman, ikuti kita terus ya. Jadi Bang Winston ya, mungkin waktu saat saya ya, waktu masih SMA gitu ya, mungkin tentang pajak nih ya, pajak itu sangat asing sekali gitu, karena mungkin saat di sekolah pelajaran sehari-hari itu matematika, fisika gitu ya, bahasa Indonesia agama, IPS gitu ya pokoknya. Tapi ya mungkin kalau pajak ada ya di PKN gitu ya. Tapi kan cuman kulit-kulitnya aja. Nah, jadi itu sesuatu yang asing tentunya bagi kita ya, terutama bagi anak-anak SMA gitu ya. Mungkin kita bisa sampaikan ya ke teman-teman gitu, apa sih sebenarnya pajak itu gitu ya. Jadi kita langsung tanya nih ke Bang Winston, kira-kira secara keseluruhan apa sih pajak itu Bang Winston? Oke, jadi pajak itu kurang lebih seperti kontribusi wajib kita nih ke masyarakat, dari masyarakat ke negara. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian nih, kalau misalnya di sekolah-sekolah, di ruang kelas, kita pasti ada analoginya itu mirip seperti uang kas. Kalau uang kas kelas, kita kalau misalnya mau beli sapu. Jadi sapu untuk kelas kita ini, kita butuh uang nih. Jadi dananya dari mana? Tentu dari uang kas. Begitu juga dengan negara kita. Negara kita itu butuh dana nih untuk membiayai masyarakat kita. Dananya dari mana? Dari pajak. Kurang lebih seperti itu, Awana. Oke. Berarti pajak itu ya Bang ya adalah kontribusi nih ya dari masyarakat untuk negara ya. Dan pada akhirnya juga dikembalikan ke masyarakatnya juga. Berarti kayak misalnya nih membangun jalan, bangun jembatan, sekolah juga ya. Berarti bangun sekolah berarti dari uang pajak juga ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, berapa sih sebenarnya uang pajak ini menyumbang ke penerimaan negara? Sekitar 70% dari total penerimaan negara loh ini. Jadi pajak itu kurang lebih seperti 70% dari penerimaan negara. Bayangkan coba, kalau misalnya 70% ini tidak ada, waduh, negara ini mau nyari duit dari mana lagi? Oke. Berarti nanti 70% ini ya, itu kan jumlah yang banyak, berarti kan ribuan triliun berarti ya. Karena kalau APBN kan udah di atas ribuan triliun, berarti ada ribuan triliun dong dari penerimaan pajak juga. Itu akan dimanfaatkan untuk apa aja kira-kira nih Bang? Nah, salah satunya kesehatan, pendidikan. Kalau misalnya di kesehatan kita udah merasakan ada namanya vaksin COVID ya kan, vaksin COVID-19. Jadi kalau misalnya kita, saya mau pergi vaksin nih, kira-kira ada biayanya enggak? Gratis. Kemarin saya juga gratis Bang. Vaksin sampai vaksin 3 ya, vaksin booster itu gratis, benar. Nah, jadi manfaat pajak itu sebenarnya tidak dirasakan secara langsung ya ke masyarakat, tapi dari vaksin ini kita udah bisa merasakan gitu. Selain kesehatan berarti banyak dong? Iya. Mungkin kalau yang saya tahu ya Bang ya, berarti dari pendidikan gitu ya. Untuk pendidikan juga seperti itu ya. Ya, pembangunan jalan juga, yang tol. Pembangunan jalan. Berarti kayak depan rumah kita masing-masing ya? Iya, betul. Itu dibangun jalan berdasarkan uang pajak juga ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya manfaat-manfaat pajak yang selama ini mungkin sudah kita rasakan ya. Mungkin selama ini kita nggak sadar, wah ternyata itu dibiayai oleh negara melalui uang pajak juga. Betul. Jadi itu ya teman-teman ya, pentingnya bahwasannya generasi muda ini, memang mungkin sekarang generasi muda ini belum bayar pajak ya Bang ya? Betul.
Belum Tapi ada yang mungkin bayar nanti pajak. ya di masa depan pasti teman-teman kan ketika sudah berpenghasilan, memiliki pekerjaan, terus mereka punya kewajiban untuk membayar pajak gitu ya. Nah disitulah mungkin mereka akan berkontribusi untuk negara kita gitu ya. Betul sekali Awana. Oke, jadi ternyata Bang Wilson ya, manfaat pajak juga banyak nih. Nah, kalau pertanyaannya nih Bang, misalnya nih ada orang punya penghasilan, punya gaji misalnya gitu ya, tapi dia nggak mau bayar pajak. Jadi ya udah uangnya disimpan aja gitu. Dampaknya kira-kira seperti apa nih Bang? Nah, dampaknya ke negara itu seperti apa ya? Hmm, Pastinya kita lihat aja, kalau misalnya negara kita mau bangun jalannya, pasti pengennya itu jalannya itu yang mulus, Iya, rata, betul, betul. bersih pokoknya kan. Nah, kalau misalnya aku biaya untuk bangun jalan aja bolong-bolong nih, dikit-dikit nih, harusnya cuma 100 juta, tapi yang tersedia itu hanya 70 juta. Nah, jadi hasilnya jalan-jalan kita pasti ya banyak yang bolong-bolong, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya untuk bangun sekolah, itu kan kalau nggak salah berarti dari dana pajak juga dong Iya, ya? dana bos. Dana bos ya? Iya. Oke, berarti dana bos juga diambil dari pajak. Jadi sangat dirasakan langsung ya sama teman-teman yang masih SMA ya. Berarti sekolah-sekolah itu sekarang bagus-bagus loh Bang. Bahkan uang sekolah ada yang gratis kan. Itu berarti dari pajak juga ya ternyata ya. Nah, ada juga nih pertanyaan, katanya, Bang, katanya uang sekolah gratis, tapi kan saya ada bayar gitu. Oke. Nah, pasti ada beberapa nih teman-teman yang nanya nih, kan saya ada bayar uang sekolah, nggak ada pajak dong di dalam situ. Iya. Nah, mungkin teman-teman nggak balik lagi, kalau misalnya tadi kan pajak kan tidak dirasakan secara langsung. Kita tidak tahu nih uang sekolahnya itu apakah betul, misalnya totalnya itu 400.000. Nah, Oke. yang saya bayarkan itu selama ini 100.000. Kita tidak tahu 300.000 ini ternyata udah subsidi ya, disubsidi. subsidi. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya tidak ditanggung oleh pajak, biaya yang kita keluarkan juga lebih besar ya. Betul. Benar-benar itu sering ya Bang, kayak kita misalnya kita dengar BBM bersubsidi, Iya, betul. gas bersubsidi, berarti itu adalah salah satunya ditanggung dari pajak juga ya. Oke, nah pertanyaan besarnya nih Bang, ini kan teman-teman semua, adik-adik semua kan masih SMA nih, belum punya pekerjaan, masih pelajar dong. Apalagi punya penghasilan, belum ada penghasilan, nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman Iya. yang artis TikTok nggak tahu. Kalau itu mungkin udah punya penghasilan. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman ini apa yang bisa dilakukan agar teman-teman juga bisa berkontribusi nih Bang dalam meningkatkan kesadaran pajak? Kira-kira gimana Oke, nih? teman-teman bisa belajar dengan baik dulu. Jadi kalau misalnya ada prestasi di negara kita, pasti dilirik nih sama negara lain. Wow, orang Indonesia bisa nih melakukan olimpiade. Pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar, medali Oke. emas lagi. Iya. Nah, dan lagi selain itu kalau misalnya Pak, Bang, aku nggak gitu pandai nih terkait belajar. Oke. Nggak apa-apa, kita kembangkan jiwa wirausahanya. Jadi Oke. kalau misalnya menggunakan produknya itu harus yang original juga dong, jangan pakai produk KW. Yang KW ya, apalagi banyak sekarang di online shop Bang nih. Iya, betul. Barang KW super gitu ya. Oke, benar-benar. Apalagi kalau misalnya di situasi sekarang kan lagi COVID-19. Nah, vaksin kan mungkin lagi agak terbatas ya kan. Kalau misalnya terbatas ya, paling nggak itu teman-teman bisa menjaga protokol kesehatan. Jadi paling nggak itu untuk masyarakat yang lebih membutuhkan itu yang didahulukan untuk vaksin terlebih dahulu. Oke. Sama jangan lakukan vandalisme loh. Kalau misalnya kita anak-anak SMA pasti mungkin pas zaman SMA sering-sering nih ya kalau misalnya coret-coret gitu ya. Coret meja biasanya Iya. kan, Budi Love Putri ya, itu sering tuh Bang. Betul. Soalnya aku dulu juga pernah Bang. Oke, jadi Oke, koreksi itu sering itu ya. Jadi sering kita mungkin melakukan kejahatan-kejahatan ringan ya sebenarnya, kenakalan-kenakalan masa remaja mungkin Nah, ya. kenakalan yang parahnya itu sebenarnya yang sangat berbahaya itu kalau misalnya kita menggunakan obat-obat terlarang, narkoba. Oke, ya, itu sangat jangan ya teman-teman, itu bahaya gitu ya. Oke ya. Itu kalau misalnya sudah kita lakukan itu tuh masa depan aduh sirna gitu ya Bang ya. betul. Apalagi masih muda, masih aduh udahlah main-main yang nakal-nakal nih tadi yang nyoret meja boleh lah ya. Enggak juga ya. Enggak ya. Jadi ingat teman-temannya, ternyata pajak itu bisa teman-teman kontribusi ikut juga ya. Jadi tadi ya kayak bilang Bang Wilson ya, belajar yang sungguh-sungguh, terus dengan produk-produk yang KW yang dipakai, belanja yang ori-ori, terus juga Bangun wirausaha wirausaha gitu. gitu ya. Kan apalagi sekarang juga banyak ya sumber-sumber informasi, Iya. teman-teman sudah bisa memulai jiwa wirausahanya gitu ya. Karena mungkin ketika nanti lulus sekolah, ada teman-teman yang melanjutkan pendidikan ke kampus, kemudian ada mungkin yang melanjutkan pendidikan ke tadi ya wirausaha tadi ya Iya. secara non-dik ya, non pendidikan, belajar secara otodidak atau mungkin ikut-ikut pelatihan gitu ya.
ternyata banyak ya sekali Iya. bisa dilakukan. Oh ya, oleh sama satu teman-teman lagi ya. nih, jangan menyebarkan hoax. Hoax ini ya. Biasanya di WhatsApp keluarga, Bang. Iya, Nah, betul. itu agak bahaya itu ya. Jadi teman-teman bukan left group tapi hindari ya, ingatkan ya. diingatkan ya kan. Pokoknya kita filter mana berita yang pantas untuk kita terima, mana yang berita tidak pantas untuk kita terima. Nah, itu kita filter ya. Teman-teman harus bisa melakukan itu. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah bicara ya apa itu pajak, kemudian manfaat pajak untuk apa aja, kemudian kalau misalnya nggak ada pajak gimana. Terus untuk teman-teman yang juga masih SMA nih, walaupun belum bekerja, belum punya penghasilan, harus seperti apa, melakukan apa nih biar saya ikut kontribusi. Pasti ada juga nih kan Bang semangat dari teman-teman yang masih SMA nih kan, aku mau ikut juga nih Bang kontribusi untuk negara ini kan gitu ya. Tadi udah kita bahas juga. Dan gini Bang, ini kan kalau kita selalu dengar informasi nih ya kan, selalu dengar dari guru-guru kita bahwasanya teman-teman semua ini adalah generasi emas sebutannya. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang nantinya teman-teman di 2045 kita bilang ya, teman-teman yang akan memimpin bangsa ini. Bayangkan aja nih ya, kalau misalnya ternyata dari teman-teman semua ini jadi orang-orang yang sukses nih. Wih, kalau misalnya kita bilang 60% aja ya Bang ya. 60% orang dari populasi Indonesia mau bayar pajak. Bayar pajak itu, aduh, kita luar biasa pastinya ya. Ketika penerimaan negara juga semakin banyak gitu ya, berarti kan berdampak langsung dong ya. Betul. Untuk misalnya pembangunan mungkin ya Bang. Pembangunan lapangan usaha pasti lebih banyak lagi. Terbuka ya, Iya. karena perusahaan-perusahaan juga mungkin akan makin sebanyak ya, makin banyak. Dan mungkin kita juga akan menjadi negara yang dilirik oleh negara lain ya. Ya udah tentu. Tentu ya. Sekarang aja sudah dilirik, apalagi di tahun 2045. Oke, jadi berarti sangat penting sekali dari sekarang kita tanamkan kesadaran pajak itu ya. Betul. Karena mungkin bagi teman-teman, kan masih lama Bang. Kan masih berapa tahun lagi ya? 2022 ke 2045 kan masih 23 tahun lagi. 23 tahun lagi gitu. Tapi teman-teman kan kita persiapan dari sekarang gitu ya Bang ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Nanti di masa depan mungkin teman-teman lah yang akan memimpin bangsa ini ya. Mungkin dari teman-teman yang melihat podcast hari ini, mungkin salah satunya ada yang bisa jadi presiden bahkan gitu ya. Betul. Kita nggak pernah tahu. Jadi teman-teman kita persiapin dari sekarang ya. Oke, jadi jangan malas-malasan belajar. Ingat teman-teman akan memegang benar-benar amanah yang sangat luar biasa nanti ya di masa depan. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kuatkan tekad kalian. Kalian harus bisa memimpin bangsa ini nantinya. Jadi ya ada ruginya kalau misalnya kita dari sekarang sudah sadar pajak. Betul. Karena kesadaran pajak ini akan berdampak untuk teman-teman juga nantinya. Jadi ingat ya teman-temannya, sekali lagi ya, sadar pajak, mudah berkreasi, membangun negeri. Nah, jadi ternyata Bang Winston banyak sekali ya manfaat pajak ini ya. Iya, betul sekali Wana. Jadi impian kita untuk menjadi negara maju itu nggak sebagai angan-angan aja gitu. Oke, jadi ingat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai generasi muda, kita tingkatkan untuk kesadaran pajak kita. Karena apa? Karena generasi muda ini akan menjadi tumpuan bagi negara kita. Nah, ingat teman-teman, generasi sadar pajak, mudah berkreasi untuk membangun negeri. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di Becakap selanjutnya. Dadah! Sejak era reformasi, negara kita sering dilirik oleh dunia mancanegara. Bahkan banyak negara luar yang mulai berbondong-bondong untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Terkadang kita sering bertanya-tanya, kenapa mereka mau melakukan kerjasama dengan kita? Apakah negara kita punya pundi-pundi perekonomian yang kuat? Dan jawabannya adalah iya. Kita punya perekonomian yang sangat kuat untuk menjadi negara yang maju. Buktinya, banyak pembangunan dari Sabang hingga Pulau Rote. Pembangunan jalan raya, rumah sakit, pendidikan, pelabuhan, bahkan kesehatan sudah menjadi topik yang hangat di negara kita ini. Perekonomian kita tahun demi tahun terus berkembang dan berkembang. Sampai suatu saat, COVID-19 menyerang Indonesia. Semua lapisan masyarakat sangat terpukul saat itu. COVID-19 tidak hanya menyerang dunia kesehatan, bahkan dunia perekonomian pun sangat terkena dampaknya. Banyak usaha-usaha yang tutup dan bahkan sanak saudara kita sangat kesakitan karena COVID-19 ini. Tidak ada di dunia ini yang siap dalam menghadapi COVID-19.
jika tidak ada penghasilan, tentu kita tidak bisa membeli obat untuk sanak saudara kita, dan ini tentu menjadi mimpi buruk untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Namun, Indonesia tidak hanya tinggal diam. Semua lapisan masyarakat diberikan vaksin secara gratis, semua perekonomian masyarakat diberikan bantuan oleh negara kita ini. Perlahan, kita mulai bangkit kembali dan melaju lebih cepat dari sebelumnya. Namun, apakah kalian tahu bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali? Apakah kalian tahu dari mana dana vaksin itu? Jawabannya adalah pajak.